Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam program acara Hal Takrib yang ada di Dalwa TV. Kali ini saya akan bertanya-tanya lagi masalah hukum-hukum tentang bulan puasa. Oke, kamera banting. Nah pemirsa, kali ini kita sudah mendapatkan satu mangsa. Mungkin kita bisa tanya-tanya kepada bapak itu. Ada bapak-bapak, kita akan tanya sekarang. Oke, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa? Bapak Muhammad Heri. Oh, Muhammad Heri. Di sini saya mau bertanya, Pak, Ya. masalah hukum tentang Ramadan. Ya. Nah, pertanyaannya tuh apakah boleh seorang yang musafir itu tidak berpuasa? Seorang musafir Tidak berpuasa. boleh, Boleh, Pak. boleh. Alasannya itu apa, Pak? Karena dalam perjalanan kalau memang jauh ya diperbolehkan. Kalau perjalanan dekat ya wajib. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban dari Bapak. Dengarkan jawabannya dari Bapak itu. Kata beliau, boleh. Asal itu perjalanannya jauh. Kalau dekat, tidak boleh. Wajib berpuasa. Oke, kita akan cari. Mungkin ada mangsa lagi. Kita banting kamera. Nah, pemirsa, kita sudah mendapatkan satu orang. Mungkin kali ini kita cari yang kedua. Cuman diriku pasti nggak mau diduakan. Oke, kali itu ada berdua tuh duduk lagi jaga. Tanya, apakah bisa kita tanya? Oke, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dengan Mas siapa? Mas ya lu. Ya lu. Ini Mas Karim. Oh, Mas Karim. Mungkin hari ini saya ingin tanya dari salah satu telemedia. Mungkin dari Mas Yalu ya. Mas Yalu, kali ini saya ingin bertanya masalah hukum-hukum di bulan Ramadan. Nah, apakah boleh orang yang musafir itu tidak berpuasa di bulan Ramadan? Tentu saja boleh. Boleh. Karena dalam agama Islam ada aturannya. Jika orang bermusafir itu ada keringanan baginya. Dibolehkan untuk tidak berpuasa. Terima kasih Mas Yalu. Terima kasih Mas Karim. Pemirsa, kita sudah mendengarkan jawaban dari Mas Yalu. Kata beliau boleh. Karena apa? Dalam Islam itu ada keringanan bagi orang yang musafir. Oke, kali ini kita cari yang ketiga. Nah, yang ketiga, yang dua aja nggak mau diduakan, apalagi ketiga. Tapi kita tetap mencari yang ketiga. Mari, lempar kamera. Pemirsa, kali ini kita sudah mendapatkan pertanyaan yang ketiga atau orang ketiga. Orangnya ada di dalam, dia lagi kerja. Mungkin ya kerja pabrik, tapi bagian konsumsi atau masak. Nah, kita ke belakang. Masuk. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa ya? Mas Tajudin. Oh, Mas Tajudin. Oke, Mas Tajudin. Kesempatan ini saya mau menanya masalah hukum-hukum Ramadan atau di bulan puasa. Apakah boleh orang yang musafir itu tidak berpuasa? Oh tentunya boleh dengan syarat-syarat yang sudah ada. Terima kasih Mas Tajudin. Iya. Oke pemirsa, jawaban dari Mas Tajudin adalah boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Karena mungkin ya emang ada rukhsah atau keringanan. Oke, kali ini kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz. Sebelum itu, mungkin bisa kita buang dulu kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap di hari yang mulia
di bulan yang agung ini kecuali kita bersama-sama bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah bulan yang agung ini, barakah bulan yang mulia ini kembali kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hal Ta'rif rahimakumullah dimanapun berada, ketika kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, terkadang kita ingin melakukan sebuah perjalanan, terkadang kita ingin melakukan sebuah safar, berangkat dari rumah kita menuju satu tempat tujuan, berangkat dari rumah kita menuju ke satu tempat tujuan untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu harus kita kerjakan, misalnya harus kita lakukan sehingga kita keluar dari rumah kita untuk melakukan musafir. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh bagi seseorang yang melaksanakan perjalanan, yang melakukan musafir, apakah baginya mendapatkan izin secara syariat untuk tidak berpuasa? Apakah mendapatkan rukhsah bagi seorang musafir ketika dia melakukan safar dari rumahnya untuk tidak melaksanakan puasa, untuk mokel, apakah dia mendapatkan rukhsah ataukah tidak? Hadirin pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasannya rukhsah bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Keringanan untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Bukan berarti kemudian setiap safar, setiap musafir dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, tidak. Akan tetapi ada kriteria-kriteria seorang musafir untuk mendapatkan rukhsah dan izin syar'i tidak melaksanakan puasa. Yang pertama, kriterianya atau syarat bagi seorang musafir untuk tidak atau untuk mendapatkan rukhsah tidak berpuasa adalah, yang pertama, seorang musafir tersebut keluar dari rumahnya, keluar dari batasan di mana dia tinggal ketika sebelum terbit fajar. Jadi untuk mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir, dia harus keluar dari rumahnya atau dari batasan tempat dia tinggal, bahwasanya dia keluar sebelum terbit fajar. Kalau seandainya dia misalnya melakukan perjalanan, melakukan safar setelah terbit fajar, setelah terbit matahari, maka ketahuilah bahwasannya perjalanan yang dia keluar setelah terbit fajar, setelah terbit matahari, tidak ada rukhsah untuk meninggalkan puasa karena safarnya. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan puasa karena safarnya. Kenapa? Karena dengan terbit fajar ada khitab baginya untuk menyempurnakan puasa. Ini kriteria syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bagi seorang musafir
mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, untuk mokel adalah jika perjalanannya berangkat dari rumahnya menuju ke tempat tujuan, itu adalah tujuannya li ghairil maksiyah. Tujuannya adalah bukan tujuan untuk kemaksiatan. Berangkat dari rumahnya menuju ke tempat tujuan bukan tujuan yang haram, bukan tujuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tujuan li ta'ah, contoh silaturahmi, bisa tujuan lil mubah misalnya, atau misalnya dia mudik pulang ke kampungnya. Ini tujuan-tujuan yang diizinkan secara syar'i. Maka kalau tujuannya berangkat dari rumahnya bukan untuk kemaksiatan dan keharaman, maka baginya diizinkan mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, untuk meninggalkan puasa. Kenapa? Karena tujuannya adalah bukan kemaksiatan. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang sedang dalam tujuan atau musafir dengan tujuan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah tidak ada rukhsah baginya untuk meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkan puasa, maka ketahuilah bahwasannya puasa yang dia tinggalkan karena sebab musafirnya adalah tujuan haram, maka berdosalah dia, maka haramlah baginya. Jadi syarat yang kedua adalah bagi musafir dapat rukhsah untuk tidak berpuasa kalau tujuannya adalah tujuan yang tidak untuk kemaksiatan dan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagi seorang musafir mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa baginya, keringanan untuk meninggalkan puasa baginya, akan tetapi tetap nantinya dia kena kewajiban untuk mengqadha nantinya setelah bulan Ramadan. Maka syarat yang ketiga adalah musafir tersebut dengan tujuan yang jauh, dengan tujuan marhalatain atau lebih. Kalau tujuannya adalah tujuan dekat, dalam musafirnya dengan tujuan dekat, maka ketahuilah bahwasannya dalam perjalanan dia tidak mendapatkan rukhsah untuk membatalkan puasa karena sebab safar. Inilah ketiga syarat yang harus dipahami dan dimengerti bagi seorang musafir kapan dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan membatalkan puasanya. Sekali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, karena program Hal Ta'rif akan menambah wawasan kita. Insya Allah program Hal Ta'rif membawa barakah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.